Oke. Balik lagi. Baru kemarin udah balik lagi. Sama masih tempat yang sama ya, Masih Sim, ya? di Kita tempat yang tempat sama. nongkrong di Kopi Pak Agus nih. Kopi Pak Agus. Kopi AC Pak udah Agus. habis. Udah Ganti. habis. Ini. Nah, ini. Baru datang. Gue takut meledak. Kemarin minum meledak. Tempatnya asik banget di sini. Kita bisa ngelihat pemandangan. Kita anak senja, tapi Oh, minumnya iya. nggak kopi. Oh, iya, bener. Apa senja-senja tapi kita bukan aliran senja kopi ya. Iya, senja ini. Oke. Mojito. Mojito. Ada alkoholnya enggak lah. Enggak, parah ya. Oke. Mau bahas apa nih? Kemarin kan kita habis bahas dulu sama sekarang. Iya. Nah, kalau sekarang ini kita mau kabar sedih. Ya enggak lah. Tetap running, cuman memang ada beberapa kendala ya, Sim ya. Ya, jadi kita lagi mau ngobrolin tentang sekolah PKS. Oke. Jadi sekolah PKS ini program dari kepemudaan DPW PKS. Nah, Jateng. Walaupun namanya nggak ada Jatengnya. Karena kita memang visinya pengen ke depannya ya, sebisa mungkin bisa. Karena lebih ini luas di lah. internet. Karena kalau di internet itu kan Nggak ada scoopnya nggak ada ya. scoop wilayah lah ya, Makanya bisa kita siapa aja. siapapun boleh. Makanya kalau itu bisa, kalau yang udah pernah buka sekolahpks.com itu bisa dilihat tuh. Yang daftar itu sekarang prestasi paling besar adalah di luar Jawa Tengah justru ya. Oh, parah. Ternyata yang lebih Sampai banyak yang kayaknya udah tembus 100 lebih ya sih, Mi? udah 100 lebih. Kemarin dia 103 apa Iya. 100 berapa. Sekarang belum nonton lagi, nanti mungkin bisa di ini. Untuk yang di luar Jateng mungkin juga ini yang pada nonton barangkali. Ini kita nyapa-nyapa dulu. Weh, halo. Nih lu di sini dong. Oh iya. Lupa gue. Gue ke sana. Beloknya terlalu gak enak. Iya, gua, kejauhan ya. Iya, benar. Nah, kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya sekolah PKS, Mas? Oke. Iya, enggak tadi yang berita itunya dulu. Oh iya. Minum dulu. Kalau yang berat-berat minum dulu. Boleh. Jadi kita ada pengumuman untuk yang sudah daftar di sekolah PKS. Kemarin kan sudah ada pengumuman kalau tanggal 26 besok Harusnya ada tanggal 26 launching. ya, harus Iya, tanggal 26. Harusnya tanggal 26 ada launching, tapi karena suatu hal tiba-tiba kita Suatu hal itu kenapa? ada apa yang membuat chaos. apa yang bisa membuat sekolah PKS itu bisa mundur gitu? Ha? Karena COVID. Jadi Gimana? di DPW PKS itu sekarang lagi di lockdown sampai tanggal 30 karena ada beberapa pengurusnya, ada beberapa pegawainya juga terkena COVID. Dan ini lagi proses cleaning, disinfektan. Nah, kemarin sih udah Sterilisasi lah ya. sterilisasi. Kemarin udah di 2 kali udah didisinfektan. Mungkin nanti masih ada tahap ketiga atau tahap keempat untuk membersihkan ruangan DPW. Iya, tapi maksudnya lu harus jelasin dulu ini. Apa hubungannya gitu antara kantor DPW yang seperti itu dengan kita ini? Apa hubungannya, maksudnya kenapa? Ya, akhirnya kita di sini. Oh gitu ya. Karena studionya kita nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai. Jadi ruangan studionya nggak bisa kita pakai. kita mungkin nanti ya kalaupun nanti sampai terakhir nggak bisa, mungkin nanti kita nyari alternatif yang lebih paling oke lah dari kemungkinan terburuk. Nanti kita cari yang paling terbagus. Kita coba mungkin nyewa tempat atau nyari tempat yang oke untuk live streaming pembukaan sekolah PKS. Karena kita pengen memberikan kesan yang asik lah, yang optimal lah, hasilnya, minimal ya. Okay. pembukaannya itu ada selebrasinya lah. Inilah pembukaan sekolah PKS gitu. Jadi ini mungkin kita pending dulu sambil nyari alternatif lain. Mungkin cari tempat kalau misalnya DPW masih belum bisa dipakai, atau gimana lah, kita cari studio yang bisa disewa atau apa, mungkin nanti cari yang gitulah. Ini masih proses pencarian dan akhirnya kita cuma bisa ini live di luar ruangan gini. Iya, kita nggak di dalam ruangan, malah kita akhirnya pakai tempat ini ya buat acara live seperti ini. Nanti mungkin juga buat alternatif lainnya ya. Ya, dan ini kita di luar ruangan, terus di sini orangnya terbatas karena ini lantai 2, jadi masih aman lah. Jadi kenapa kita nggak pakai masker juga? Karena cuma orang segini aja. Ini cuma ada operator 4 orang paling di sini. Yang ada di atas ini. Jadi kalau ini sebenarnya kita juga sudah menerapkan protokol. Saya sudah tes kemarin genos sama swab juga sudah negatif karena kemarin tracing teman-teman di DPW. Nah itulah mungkin karena itu jadi akhirnya kita mundur gitu.
Nah, habis itu apa? Oke. Sekolah PKS ini untuk yang belum daftar ini apa gitu? Iya, bagi yang udah daftar juga mungkin mereka juga masih dapat gambarannya setengah-setengah sih ya. Tapi gue juga heran gitu loh, maksudnya gue juga excited nggak nyangka gitu ya. Mereka yang dapat informasi juga masih nggak terlalu full gak gitu full, kan, ya. masih setengah, tapi mereka udah daftar gitu kan, ekspektasinya nanya-nanya dan sebagainya macam juga udah lumayan gitu sih. Karena sebenarnya gini, kalau yang di luar, yang di Jawa Tengah itu kita, ya mungkin karena kita muter ya, kita sempat kemarin itu udah muter udah hampir 20 lah. 20 lebih, 20, udah 25 mungkin, 25 kabupaten kota, paling yang beberapa kabupaten kota karena yang kita nggak muter bisa. dari mulai Ramadan Sebelum ya? Ramadan, sebelum Ramadan, gitu. terus Ramadan kita muter, terus kemarin juga muter. Ini kita udah hampir ya 22 apa 25 punya, lupa lah kemarin itu sampai berapa. Cuma kita berhenti muter karena ya itu ternyata Covid naik lagi dan beberapa daerah merah, zona merah. Sampai ada juga yang zona hitam kan. Zona hitam ya, kayak di Grobogan dan lain-lain itu Kudus ya yang awal-awal sempat hitam. Zona hitam. Ya, nah itu yang akhirnya kita yaudahlah batasi dulu keluar kotanya. Gitu. Nah, itu mungkin kalau yang Jawa Tengah agak ngerti lah mungkin apa itu sekolah PKS. Nah, ini yang di luar Jawa Tengah kok malah banyak, malah sampai nomor 1 yang ada dari mana sih yang daftar dari luar Jawa Tengah tuh? Kemarin tuh ada yang Aceh, kemarin ada Medan yang chat di di IG sekolah PKS. Berarti terus asumsinya mereka taunya dari sosial media. dari sosial media doang dong berarti. Ini nggak tahu ya kalau ada informasi dari mana, tapi kayaknya berarti dari sosmed, dari IG, dari terus mereka ngechat YouTube, atau DM ya, DM, nanya-nanya terus daftar. Ada juga kemarin yang tanya-tanya juga ini modelnya gimana sekolahnya ya. Kita juga belum tahu, enggak lah. Ini ceritain apa gimana sekolah PKS, kenapa? Ya intinya sih karena memang kita ngelihat gitu ya dalam situasi pandemi kayak begini sih, ya lo tau sendiri lah orang semuanya work from home, WFH, ada atau learn from home gitu kan, school from home. Dan ya kita ngerti gitu, maksudnya gue sendiri punya anak yang sekolah gitu kan, yang udah umur 10 tahun, dia SD, itu belajar dari rumah itu bener-bener kurang banget ya banyak yang protol sih, bahkan hafalannya terus lupa pelajaran pokoknya inilah ya. Karena apa? Karena memang sekolah ataupun bahkan universitas itu belum siap dengan dengan situasi seperti ini, terus dia harus ngajar dari rumah, itu nggak siap infrastrukturnya gitu loh. Dan akhirnya apalagi kalau misalnya ini terus menerus gitu kan, kedepannya gue yakin sih pendidikan kita agak ini juga gitu loh, bisa ada ada degradasi lah gitu. Bahkan kalau ya sempat di beberapa podcast bilang gitu kan, para pakar pendidikan ini bisa satu generasi ini bisa ini loh skip ataupun degradasi dari segi pendidikan gitu. Nah, dari situlah ide kenapa akhirnya kita bilang ya kayaknya kita harus cari terobosan baru gitu kan, sebuah sekolah informal untuk mendukung, menunjang anak-anak muda yang di masa sekolah ini dia bisa mendapatkan keterampilan lainnya gitu kan, yang dibutuhkan untuk bisa survive di era sekarang. Nah, lu bilang tadi kan orang-orang ini sekarang lagi pada work from home, learn from home, study from home dan lain-lain, dan mereka jemu. Nah, kok lu bikin yang di rumah juga? Jangan-jangan tambah lagi. Jadi, apa bedanya gitu? Jadi ya yang kita mau buat sebenarnya memang bukan cuma online doang, karena kita tahu ya kejenuhannya dan lain sebagainya. Jadi kita pengen maduin sebenarnya ya yang kita sebut dengan omni channel ya. Jadi ada online-nya, ada offline-nya gitu. Makanya kita kenapa kita keliling gitu kan, kita pengen di daerah-daerah itu ada istilahnya ada komunitas. Kalau bahasa kerennya ada ekosistemnya sih. Nah, kita kebentuk tuh ekosistemnya gitu kan, di daerah-daerah ada gitu kan. Lalu mereka bisa kumpul gitu kan, belajar bersama lah ibaratnya, walaupun nanti tetap dibatasi ya, ada SOP-nya. Tapi mereka juga bisa intens untuk belajar skill-skill yang mereka pilih gitu secara mandiri juga melalui online. Jadi kita pengen maduin sih konsepnya gitu loh, karena memang ya di sekolah PKS sendiri ya kita pengen ini berbasis komunitas gitu. Karena gue yakin sih, gue juga ngalamin gitu kan, kita nih dalam kondisi yang terbatas gini, kita juga kayaknya berinteraksi juga kurang, susah, ya kan. Kita tuh pengen gitu loh, istilahnya ketemu orang, bikin apa bareng-bareng gitu kan. Nah itu kan nggak difasilitasi saat ini. Iya gitu. Sih, kalau sekolah itu kan akhirnya
kalaupun nggak ada, masih ada kerja kelompok nggak sih kalau di sekolah itu? Gue kayaknya nggak tahu, kayaknya nggak ada sih ya. Ya udah mulai kurang lah. Udah mulai kurang ya, karena nggak boleh ketemu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong masalah protokol, asal itu cuma 3 atau 4 orang terus di luar, harusnya sih aman ya. Dia pakai masker, mungkin tidak ada interaksi bersentuhan. Ya, cuman kan nggak ada alasan yang kuat gitu loh untuk mereka kalau kumpul terus nongkrong bareng begitu gitu kan. Kalau misalnya di situ ada alasan yang istilah kata ya dia juga mungkin nanti bisa dapat penghasilan lebih, bisa dapat dia skill tambahan apa, bisa nguasain apa, ya orang akhirnya worth it gitu loh untuk keluar, untuk dia nongkrong terus diskusi segala macam kayak begitu. Nah, kalau ini apa aja kemarin yang udah yang di apa namanya? Kalau yang ada di sekolah PKS. Jadi kita kemarin akhirnya dari berbagai bidang yang dari masukan-masukan kan kita keliling tuh ada yang minta public speaking, ada yang minta MUA, ada yang minta apalah macam-macam. Akhirnya kita kerucutin jadi 4 dulu. 4 dulu, iya. Nah, 4 dulu ya untuk tahun ini lah. Nanti nextnya pasti akan kita tambah lagi. Batch kedua ya. Ya, batch keduanya kita akan evaluasi, kita tambahin lagi. Nah, untuk sekarang paling kita cuma 4 dulu. Itu yang pertama ada kelas digital marketing, yang kedua ada kelas fotografi videografi, lalu yang ketiga ada kelas pertanian dan peternakan, sama yang keempat kelas perencanaan keuangan dan investasi. Jadi 4 kelas itu dulu yang karena memang mentornya juga yang tersedia itu sih ya kan. Kita kan belum terkenal nih, belum maksudnya belum diketahui banyak orang. Kita mau nyari dukungan, kita mau nyari pementor juga nggak semudah itu karena kita belum dikenal gitu. Sama untuk buka kelas juga kita memperhatikan kalaupun ada beberapa kenalan kita yang mungkin ada mentornya. Cuma permintaannya sebenarnya kita pengen tahu ada nggak gitu. Betul, belum tentu makanya ada apa enggak, betul. Ada kolom ini di form pendaftaran. Di form pendaftaran ada kolom untuk saran untuk kelas apa yang kalian pengen. Jadi nanti kita tahu nih, oh ternyata ada permintaan lain, misalnya apa? Masak, kelas cooking, ada kelas cooking. Public speaking juga ada yang tuh. Public speaking kalau misalnya minta, kita dilihatin ada IELTS ada IELTS, ada yang minta. Misalnya udah ada 5 atau 10 orang, nanti udah cocok nih, ada yang bisa ngajar, kita bisa cariin. Karena kita juga sekarang ya kalau misalnya kita ngomong dibandingin ruang guru, dia kan punya uang ibaratnya untuk bayar mentornya. Kita sebenarnya pengen sharing. Bener-bener ini project sosial ibaratnya, bukan project sosial sih, lebih kan ilmu itu kan kalau misalnya disumbangkan itu bertelur banyak, dan kita efek langsungnya itu kalau misalnya lu ngomong energi positif itu loh Mas. Itu kita mengumpulkan energi positif, amal jariahnya kita gitu. Jadi kita masih nyari teman-teman yang mau sharing karena ya kalau misalnya kita ngomong masalah budget ya nah, tapi yang sering jadi pertanyaan banyak orang itu yang kita lihat kemarin itu ini kelasnya online apa offline, nanti modelnya belajarnya gimana gitu. Nah, lu kebayang nggak sih kayak gimana sih ke depannya ini kita kelolanya ataupun kita jalaninnya runningnya kayak gimana tuh? Ya kalau misalnya ini kan kita ada kelas online-nya ya, ada kelas online-nya itu nanti paling ya kita usahakan seminggu sekali. Usahakan seminggu sekali nanti. Ini kita tukeran gitu tanya. Ini kan sebenarnya konsepnya Q&A. Ya kalau kita nggak ada yang tanya. Udah ada yang tanya belum sih? Berapa orang berapa? Selama belum ada yang nanya, gue tanya lu tanya. Pokoknya kita tiktokan aja. Padahal udah sama-sama tahu gameplay. Kita berapa nggak tahu ya. Gue mancing lo. Apa nih? Sebenarnya tahu gak? Ngerti gak ya? Apa cuman zong doang ternyata gitu. Oke. Terus ayo kita ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Setelah selesai mengikuti sekolah PKS, apakah ada program lanjutan agar peserta tidak hanya belajar? Ya ini. Oke. Jadi untuk pembelajaran di sekolah PKS itu ada 3 tahap. Pertama, ini gue aslinya tahu nggak sih? Lu asal aja. Lu kalau nggak tahu tanya gue lah. Gue kasih kesempatan dulu. Pembelajaran di sekolah PKS itu ada 3. Pertama ada pembelajarannya. Nah ini yang mungkin nanti bisa dibilang kelasnya itu di sini. Insya Allah kita akan berjalan selama 3 bulan. Itu training, bukan training, sharing lah. Karena kita ilmu itu sudah ada di sudah ada di dunia internet itu banyak, dan kita pengen ngarahin kalau mau belajar itu yang pelan-pelan, step-stepnya gini. Jadi kita tidak banyak menggurui, tapi kita banyak sharing. Itu proses pembelajaran. Yang kedua adalah magang. Nah ini
ini magang. Kemarin juga waktu kita muter ada yang tanya, Mas magangnya di PT mana? Iya, iya. Mereka mikirnya kan namanya magang gitu kan, itu udah yang sesuatu yang udah perusahaan yang besar gede, gitu ya, keren iya, gitu. iya, iya. Enggak, kalau magangnya itu di usaha kita masing-masing. Kayak misalnya saya ada namanya Arah Production, saya kerja sama Mas Rizal, sama ada juga beberapa teman. Ini nanti siapa yang mau belajar videografi kan nanti saya ajarin. Terus nanti magang di tempat saya. Kalau misalnya Mas Lutfan belajar digital marketing, Mas Lutfan punya usaha namanya e-marketer. Nah nanti bisa belajar atau sharing di e-marketernya itu. Terus nanti apa namanya yang saham, magangnya apa? Misalnya investasi dan lain-lain itu magangnya gimana? Ya mungkin langsung terjun langsung ke bursa efek, dikawal sama mentornya. Online ya langsung ya. Online, pakai handphone masing-masing, belajar invest. Berapa Mas invest? Nggak perlu banyak-banyak, 10.000 itu bisa. Mulai dari 10.000 atau ratusan ribu lah ya. Sampai ratusan ribu. Kalau misalnya wah, udah bisa nih Mas, udah tahu nih, udah bisa di-upgrade bisa. Bisa di-upgrade. Terus sama terakhir adalah kompetisi. Nah, ini yang kompetisi ini nanti kita pengen tahu nih teman-teman ada ide-ide apa. Jadi setelah di magang, dikelasin terus dikasih ruang. Siapa yang mau mengaktualisasi idenya? Kita support, kita kasih bantuan dana mungkin. Tapi yang benar-benar secara kualitas idenya itu bagus dan aplikatif gitu. Ada tambahan? Ya intinya sih kita pengen kelasnya tadi benar-benar konsepnya itu kita nggak belajar cuman dalam kelas gitu kan teori doang. Kita pengen memang konsepnya ya ada ini benar-benar praktek. Bahkan sih kalau kita ramuan itu 80-20 sih. Iya benar. Ya jadi 80% itu justru praktek. 20% itu teori gitu loh. Nah kita pengen di PKS di sekolah PKS itu begitu gitu. Jadi bukan yang cuman akhirnya orang tuh cuman belajar teori terus dengerin nonton video segala macam. Enggak, justru mereka di sini lebih banyak prakteknya. Nah, kayak gitu. Mungkin nanti juga kelas-kelasnya itu ya kumpulan-kumpulan hasil prakteknya kita review. Misalnya kayak misalnya saya yang di videografi ini, yang belajar udah kemarin ada dikasih tugas nih bikin video semuanya low angle aja semuanya. Jadi ngintip-ngintip dari bawah itu ngintip apapun lah. Nah, itu nanti yuk di review satu-satu. Kalau misalnya kita pakai Zoom, itu kan bisa sharing tuh. Videonya mana? Coba di style kita tonton bareng-bareng, tonton. Video apa lagi? Tonton bareng-bareng. Nah, kalau misalnya di lu gimana kalau yang digital marketing? Iya, kalau digital marketing gua juga pertanyaan kedua nanti lu. Kalau di digital marketing ya sama gitu. Gua cuma ngejelasin tentang misalnya gimana funneling, logika funneling, gimana misalnya logika untuk posting yang efektif gimana. Habis itu dia langsung dikasih case gitu kan, mereka udah suruh langsung jalan gitu marketer marketing gitu loh, dan ketika mereka berhasil ya mereka langsung bisa dapat penghasilan bahkan. Oh gitu. Oke, lanjut pertanyaan apa? Online atau offline sekolahnya? Online offline udah dijawab tadi itu. Udah dijawab tadi. Terus Kak Lutfan apa kabar? Salah satu kakak yang menginspirasi. Anjas, fansnya Mas Lutfan nih. Wah, siapa tuh namanya? Siapa ya? Oh cowok. Parah nih fansnya Mas Lutfan mulai ini nih. Mulai nih. Ya. Materi udah ya? Apa? Materi udah. Materinya apa Mas? Kelasnya tadi udah kita sebutin 4 kelas. 4 kelas. Nah, udah. Materinya apa aja gitu udah ya? Kalau materi ya nanti di web juga bisa dilihat, cuman belum semua ditampilin. Belum ada semua sih. ditampilin. Oke. Banyak juga yang tanya. Bentar. Kemarin udah daftar member, tapi udah berulang kali dicoba nggak bisa login. Itu mungkin nanti kontak di ini aja admin di CS. admin CS di IG-nya sekolah PKS. Nanti biar kirim emailnya apa sama kontak WhatsApp-nya apa, nanti biar kita tanganin langsung sama admin CS kita. Karena seringkali biasanya yang ini kasus-kasus yang dialamin gitu ya, kadang emailnya itu dia ngetiknya salah, tipe kurang satu huruf, kurang apa, sehingga begitu misalnya dia login nggak masuk gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kayak gitu, nanti langsung aja ke admin CS WA gitu. Ke admin CS nanti silahkan. Kalau di ininya udah ada belum? Di website udah ada nomor CS-nya. Di website sudah ada nomor CS-nya. Atau ke admin di IG aja. IG di sekolah PKS. Bisa. Bisa. Ada lagi pertanyaan? Skip dulu. Oke. Nah, nanti kalau
proses pembelajarannya bedanya sama yang sekolah-sekolah biasa apa Mas? Nah jadi gini, kita pengen ya di sekolah PKS ini tadi balik lagi kita nggak teorinya kebanyakan gitu kan, kita pengen langsung praktek. Jadi dia belajar apa, terus langsung kita kasih ada challenge lah atau tugas apa, kita ngerjain bareng-bareng. Dan ngerjain bareng-bareng ini kelompok sih, gitu. Jadi kalau misalnya satu daerah gitu kan, misalnya kayak Semarang nih, yang paling banyak nih yang pendaftarnya di Semarang misalnya. Jadi dia itu misalnya ada 100 orang dibagi misalnya jadi dibagi-bagi jadi 10 kelompok. 10 orang. Nah, nanti 10 orang ini mereka bisa ketika ada challenge apa, mereka bareng-bareng tuh gitu kan untuk mencapai target yang apa dari kelasnya masing-masing. Ini yang pertama sih yang ngebedain. Jadi ada komunitasnya sehingga teman-teman itu bisa ketemu teman-teman baru gitu loh dengan yang sesuai dengan minatnya masing-masing gitu kan. Jadi lo nambah teman, nambah jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua sih, kita pengen ya ketika dia gabung ke sini, kita nih ada jenjang-jenjang level-levelnya nih sih. Ini kalau teman-teman nanti bener-bener ngedalemin gitu ya, istilahnya bener-bener ngejalanin jenjang ini tuh kayak karir sih, karir. Jadi lu membangun portofolio lu di sini di sekolah PKS. Sehingga apa kalau nanti kita namainnya kayak yang ala-ala game gitu sih. Jadi ada level pertama Warrior, terus level kedua Elite, level terus ketiga Grandmaster, level keempat Grandmaster, level kelima Epic, Legend. Langsung Legend. Udah terakhir Legend, gak ada mitik-mitikan. Gak usah pakai mitik-mitikan ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut dulu pertanyaan dulu. Agenda terdekat sekolah PKS apa? Nah, tadi itu sih. Ya udah berarti agenda terdekat itu launching tanggal 3. Tanggal 3 Juli. Berarti itu hari Sabtu. Hari Sabtu sore, insya Allah kelas pertamanya langsung besoknya hari Minggunya tanggal 4 kita langsung kelas perdananya. Dan kelas perdananya kelas umum. Ini kita juga lupa tadi. Dari 4 kelas itu kita ada kelas umumnya kelas dan wajib lah. Kelas wajib. Semuanya harus ngikutin itu. Harus ngikutin itu. Jadi dari 4 kelas itu kan tadi ada pilihan, 4 kelas itu pilihan. 4 kelas pilihan tadi apa aja lupa nih gue. Digital marketing, video foto. Investasi dan perencanaan keuangan, peternakan, sama ada 2 kelas wajib. Ini nanti mungkin yang akan diisi sama mungkin motivator, mungkin Mas Lutfan, mungkin saya, banyak atau teman-teman untuk sharing di apa? Di karakter building sama sociopreneur. Nah ini yang nanti mungkin jadi apa ya? Kita biasanya kan kalau kita kebanyakan teori yang sifatnya dunia, kita lupa pengembangan diri itu mau gimana. Nah ini nanti kita pengen ngajarin juga bahwa selain kalian ngupgrade skill kalian harus ngembangin diri kalian dengan cara apa gitu. Nanti mungkin bisa sharing pengalaman saya, pengalaman Mas Lutfan gitu-gitu mungkin ya. Ya sebenarnya sih ini kalau bahasa kita sih kalau orang-orang SDM, orang-orang yang memang berkecimpung di dunia coaching, di dunia training, justru yang ini tuh pondasi dasarnya sih gitu. Jadi ketika kita bicara character building, self development, ini adalah software utamanya. Ibarat kata dia komputer itu dia ini Microsoft-nya. Dia ini iOS-nya. CPU-nya. Ini dong, apa namanya istilahnya? Lupa kan. Gue hilang tuh. Gue hilang sih namanya tuh. Bukan. Apa? Prosesornya, ya Allah. Bukan. Iya dong, CPU. Intinya dia Microsoft-nya atau iOS-nya sih. Gitu. Ini apa? OS-nya, operational system. Operating system. OS gitu. Operating system. Jadi sebenarnya yang namanya skill pengembangan diri, character building, self development itu adalah operating systemnya. Nah nanti lu belajar apapun skill-skill yang lainnya itu tinggal diinstal aja. Gitu loh. Lu nanti kalau di Microsoft kan ada PowerPoint, ada Excel, ada apa. Nah, itu diinstal sih. Nah, itulah yang kita maksud yang diinstal itu yang pilihan-pilihan skill-skillnya. Digital marketing, apa. Nah, sebenarnya yang utamanya ini harus di-upgrade terus ya, gitu. Di-update terus kita compatibility dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya yang banyak membedakan antara konsep sekolah PKS dengan sekolah-sekolah lainnya. Karena setahu gua yang kita alamin, lu juga pasti ngalamin, lu di sekolah itu nggak banyak yang dibahas tentang pengembangan diri, self development-nya ini gitu. Nah, makanya kita juga kerjasama ataupun kita ngelibatin anak-anak psikologi untuk membuat sebuah metode pembelajaran yang terkait dengan pengembangan dirinya ini sih. Gitu. Ini yang menarik yang mungkin banyak teman-teman yang daftar tuh belum tahu tuh ada kelas wajib yang seperti ininya nanti. Nah, ini yang memang benar-benar sedikit pembeda antara sekolah biasa kita, sekolah biasa yang dulu kita pernah ini sama sekolah PKS, karena ya gue ngerasain bahwa
skill gue banyak. Misalnya gue bisa belajar matematika, gue belajar apa namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya ini tapi kayaknya nggak kepake sih mentok, bahasa Indonesia lo juga kayak jadi kayak gini sih. Kan dulu kan kita belajar bahasa Indonesia bahasa apa EYD yang disesuaikan. Ejaan yang disesuaikan. EYD ejaan yang disesuaikan. Kayaknya lo ngomong udah nggak pakai EYD lagi sih. Udah nggak pakai. Kalau teman orang-orang Jawa ngomong bisa Jawa lah. Iya. Nah, ini mungkin jadi apa ya? Kita tuh punya banyak skill, terus habis ini tuh link and match-nya gimana? Nah, di karakter building ini yang nanti mungkin Nah, tadi kata kuncinya juga sebenarnya di sekolah PKS itu link and match sih antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Nah, ini juga yang kurang sih. Yang nggak ada di institusi pendidikan umumnya gitu. Nah, kita pengen di sekolah PKS ini pada akhirnya kita belajar skill tertentu gitu kan. Nah, nanti skill tertentu itu udah bisa langsung kita koneksikan dengan industri terkait. Misalnya lu belajar digital marketing. Ya udah lu bisa langsung terjun di dunia ataupun industri digital marketing gitu. Ibarat kata nih, ada perusahaan-perusahaan yang butuh kemampuan ini, lu bisa diserap langsung tenaga lu, bisa langsung lo outsourcing atau bahkan kerja sekalian atau bahkan kerja sama gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu sih. Nah, itu yang ini kayaknya dinyalain boleh nih, Jel. Udah gelap. Gitu bro. Nah, itu yang apa namanya nanti agak beda dari sekolah PKS mungkin itu ya. Nah, terus gini sih, yang juga kita pengen ngebangun bareng-bareng di sekolah PKS, kita pengen ngebangun kultur di awal tuh kita nggak pengen teman-teman yang bergabung di sini itu hanya sebagai objek sih. Ya benar. Ini penting nih sih. Ya benar. Karena gini, kalau mereka nanti yang bergabung ini sebagai objek, itu tuh mentalitasnya tuh ngeluh minta gitu, minta yang perfect gitu. Maksudnya mana nih fasilitasnya, gini mana doang, nih, gini. Nah, justru kita balikin, ini tuh platform bareng-bareng. Jadi platform ini bisa besar ketika teman-teman yang bergabung di sini juga berkontribusi untuk ngebesarin. Dengan cara apa? Nah, ketika lu udah punya skill dan sebagainya, lu bisa ngebantuin kita di sini untuk ngebesarin tadi platform ini. Ibarat kata nih, sederhananya nih misalnya gini sih. Dia diajarin fotografi, videografi, dia diajarin digital marketing. Kalau lu udah belajar di sini, terus ini akhirnya lu bisa ngegunain skill itu, ya lu juga pasarin ini dong, lu promosiin sekolah ini dong, lu ngajak orang juga untuk bergabung di sini dong. Bahkan sih nanti ke depannya, karena tadi kan ada level-level tuh, misal dia awal tahun pertama jadi warrior naik dong tahun kedua elit kan. Nah, elit nanti ngebimbing yang adik kelasnya sih. Jadi kakak pembina, kabin kita bilang kabun. Kabin. Nah, jadi kita di sini pengen bareng-bareng orang yang terlibat di sekolah PKS itu akhirnya ikut membesarkan platform ini bareng-bareng. Karena gini, kadang orang bilang gini, apa gunanya gue ikut ngebesarin? Apa manfaatnya? Apa untungnya buat gue? Kan orang selfish kan, egois kan. Nah, gue cuma bilang gini, kalau ini besar, maka kendaraan ini bisa jadi batu loncatan karir lu. Kenapa? Ketika misalnya sekolah PKS ini besar, jumlahnya misalnya siswanya jadi 10.000, 50.000, ya kan? Posisi tawar kita untuk negosiasi ke industri-industri itu semakin besar. Lah kalau misalnya kita bisa negosiasi ke industri juga bisa semakin potensi punya bargaining yang besar. Kan akhirnya siswa-siswanya juga keserap juga. Terus lu bisa kerjasama, lu dicari. Misalnya gini, ada industri tertentu bilang gini, di sekolah PKS ada gak yang levelnya udah master nih di bidang ini gitu? Oh ada 10 orang gitu. Ambil, diproyeksikan. Nah, itulah pentingnya ketika orang-orang yang bergabung ikut membesarkan kendaraan ini sih. Benar. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Banyak juga yang tanya nih. Ada nih. Ini emak-emak ada yang tertarik nih, boleh nggak daftar ke sekolah PKS? Kira-kira mama umurnya berapa ya? Mama umur berapa? Mahmud. Jangan-jangan Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru satu. Ya. Kan itu umurnya kan sekitar 25, 30 ya. Nah, mungkin ada rentang. Sebenarnya kita buka untuk 15 sampai 30 tahun. Bukan kenapa ada pembatasan, karena ini program kepemudaan PKS. Ya kita pengen nyari yang anak muda. Tapi sebenarnya kalaupun ada yang tertarik, nyoba dulu nggak apa-apa. Karena gini, kenapa kita kok dibatasi Mas? Kenapa ini? Ya karena biasanya yang bisa menyesuaikan sama kinerja digital itu anak-anak umur 15 sampai 30 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, silahkan 30 tahun ke atas boleh gabung. Bahkan 50 tahun ke atas kemarin ada yang daftar. Kemarin ada yang daftar. Loh, cuma nah itu tadi, ini masalah silahkan siapa yang bisa memanfaatkan ini. Karena ini bukan
bukan platform yang akan memberikan kalian langsung ilmu, ibaratnya disuapin kayak di sekolah-sekolah. Bukan. Ini ilmu. Ya kita memang memberikan e-course, ada video e-course, ada ada live Zoom dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menyesuaikan untuk ini ya seleksi alam. Walaupun insya Allah kalau misalnya sudah gabung di sini dan kita bisa ngikutin, paling gampang itu kan kenapa kita ngambil 30 tahun itu karena perubahan cepat nih. Kadang-kadang kalau yang sudah agak-agak berumur itu susahnya itu untuk ngikutin nih. Mereka sudah punya, misalnya udah punya pekerjaan sendiri, terus mau ikut gabung sekolah bagus, kok tensinya cepet banget. Ini kadang-kadang yang kasihan-kasihan orang-orang tua. Tapi kalau mau ikut, mau nggak aja sih, kita sih terbuka untuk umum. Ya karena gini sih, terutama kayak mama gitu ya, itu juga mereka butuh gitu loh. Kayak misalnya gue ngalamin klien-klien di gue yang berkaitan digital marketing itu justru banyak mama gitu. Ya, UMKM ya? UMKM, mama. Karena apa? Mereka pengen gitu, selain mereka ngurus rumah tangga, keluarga, mereka kan butuh pemasukan tambahan kan. Sehingga dengan kemampuan digital marketing tadi, akhirnya bisa ngasilin tambahan buat keluarga. Nah itu jadi boleh, cuma kalaupun nanti ini ya berarti tinggal penyesuaian aja. Kalau misalnya bisa ngikutin, bisa aktif dan ikut apa yang kita kita garap di sekolah PKS, oke aja. Karena kenapa kita ngasih batasan umur itu 15 sampai 30 tahun itu ya supaya lebih cocok aja karena tensinya agak cepat di sini. Dan nanti mungkin harus install aplikasi, harus menyesuaikan ini, penyesuaian itu mungkin kalau anak muda lebih bisa. Tapi kalau orang tua mau ikut, it's okay. Ini karena kita udah mau maghrib nih sih, kita harus batasi waktunya untuk live kita sore ini. Kalau dari lu sendiri sih, apa harapan lu gitu ya untuk sekolah PKS ini dan untuk para peserta ke depannya? Tapi nanti lu balik nanya ke gue ya. Lanjut. Kalau harapan saya sih teman-teman yang gabung di sini itu bukan cuma pengen mendapatkan ilmu satu arah, karena kita juga kadang-kadang sebagai mungkin nanti kita jadi mentornya itu, kita butuh informasi kadang-kadang kita miss juga. Maksudnya ada yang baru nih mas. Kita juga sangat terbuka untuk teman-teman untuk memberikan masukan kepada kita untuk mengupgrade sekolah-sekolah kita yang ada di kelas-kelas kita yang ada di sekolah PKS. Sama kita butuh endorsannya dari teman-teman. Nanti kalaupun misalnya ada yang berhasil nih, tolong dong nih kabarin ke teman-temannya, ayo diajakin. Bukan apa-apa. Kalau saya sih, kalau Mas Ridwan kan gimana caranya nge-linkkan and match, terus kita punya bergaining di industri yang lebih besar. Kalau saya sih, kalau kita punya sesuatu yang bermanfaat, kita pengen komunitas ini semakin besar, manfaatnya lebih banyak gitu. Apalagi kalau misalnya tadi kita ngomong ada kelas lagi sociopreneur misalnya. Kita pengen bermanfaat sama orang umum. Kalau misalnya kita mau bikin bikin donasi, bikin project-project di daerah gitu ya, bisa didanai, bisa nyari dana bareng-bareng, project-project sosial, crowdfunding, nanti kita bikin sesuatu, semakin besar komunitasnya, semakin besar dampak yang kita berikan kepada masyarakat. Dan saya berharap kalau misalnya komunitas ini semakin besar, kita bisa bermanfaatnya itu lebih besar lagi. Ini kalau misalnya kita ngobrol satu konsep sociopreneur ya, kalau misalnya ini udah ada 1000 peserta nih, kalau 1000 peserta ini cuma 1000-1000-nya aja nih, coba bayangin nyumbang 10.000 aja, itu udah dapat 10 juta mas. Bayangkan uang 10 juta itu bisa kita buatkan apa? Misalnya kita pengen bikin sembako gratis buat masyarakat, dengan uang 10 juta itu bisa banyak paket tuh mas. Itu yang digilir gitu di bulan kota ini kota mana itu baru 10.000 show begitu ya. Itu baru 10.000. Bayangin kalau misalnya satu orang bisa nge-collect bukan hanya dari duit pribadi tapi bisa ngajakin teman-temannya, itu lebih gila lagi. Apa impact besar yang kita bisa bisa hasilkan. Karena kalau menurut saya kalau kita sudah berkumpul berkomunitas itu jangan sampai itu cuma menguntungkan pribadi doang. Karena apa gunanya kita berkomunitas kalau cuma menguntungkan pribadi? Nanti akhirnya jadi egois. Saya sih pengen kalau misalnya semakin besar komunitasnya itu impact kita ke masyarakat itu semakin besar. Itu sih harapan saya. Terus kalau Mas Ridwan? Gue sih sebenarnya banyak harapan, tapi untuk di session kali ini gue cuma pengen kasih ilustrasi seperti kita nih dalam situasi yang COVID-19 nih, dan ini kita nggak tahu, para pakar bilang ini sampai kapan waktunya. Dan kalau gue ilustrasikan gini, COVID ini udah kayak tsunami besar sih, ya tsunami besar. Nah orang-orang yang bisa selamat dalam bencana gelombang tsunami besar ini, itu pakai logikanya Bahtera Nabi Nuh sih. Jadi kalau lu bangun ke skoci kecil ataupun kapal-kapal kecil, lu kelibas gitu. Maka kita harus bareng-bareng itu bikin bahtera yang besar sekalian sih. Terus kita bikin Noahnya ini. Nah kalau dulu Noah itu bahtera besar itu dibangun sama cuma Nabi Nuh sendirian. Nah kita pengen bangun bareng-bareng sih, bareng-bareng nih seluruh siswa yang
angkatan pertama ini bangun bareng-bareng kapal besarnya ini sehingga kita bisa melewati tsunami besar ini nanti Covid-nya ini ya. dan dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau ibarat kata, lo tahu gak perkembangan terbaru? Gojek sama Tokopedia. Iya, mereka Udah bikin merger. Goto, iya. Nah, Goto itu singkatan sih. Ada atau istilahnya ada idiomnya. Go to go far, go together. Oh, Jadi, go far, go together ya. Kalau istilahnya gini, kalau lu mau cepat gitu kan, maka lu jalan Bareng-bareng. sendirian enggak. Kalau lu mau cepat, Oh. go fast, lu go alone. Iya. Itu istilahnya. Kalau lu mau go fast, lu mau cepat, itu lu Sendiri. jalan sendiri. Tapi kalau lu mau go far, Jauh. lu mau perjalanan jauh gitu kan, Bareng-bareng. go together. Nah, Tapi kalau go far kena kasus. iya, gue Farah Hilman itu sih. Itu beda cerita sih. Gue juga ngerti sih. Nah, jadi kita pengen sebenarnya lu bayangin yang udah besar platform yang udah unicorn yang udah besar Iya. aja Gabung. lah kita yang masih cere-cere sok-sokan sendiri. Sendiri-sendiri, Nah, iya. itu konsepnya sekolah PKS. Nah. Kita pengen bareng-bareng. Supaya perjalanan kita lebih jauh Lebih lagi. jauh lagi. Mantap. Itu sih kayaknya. Oke. Gue nggak pakai jam tapi gini-gini. Gue yang pakai jam 5.31 sih. Bentar lagi ini udah mau maghrib, 5.40, kayaknya udah mau maghrib. Mungkin kita cukupkan dulu. Itu tadi pengumumannya, kita mundur yang launchingnya harusnya tanggal 26 besok, Juli, kita mundur kita jadi mundur 3 jadi Juli, 3 Juli. dan kelas pertamanya insya Allah langsung tanggal 4-nya. Mungkin itu aja live streaming kita kali ini, kita cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam. Sponsor. Iya. Oh iya, ini sponsor nih. Sponsor. Nih, tempat ini nih. Kopi Pak Agus. Kopi Pak Agus. Yang mau datang ke sini asik nih buat nongkrong. Tempatnya terbuka jadi cenderung lebih aman. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lu kesini dong, gua kesana. Ini udah mati yang sini masalahnya. Oh, udah mati sini. Belum dong.